Halo teman-teman, kita akan belajar Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. 1. Sistem etika pada Pancasila. 2. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. 3. Historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. 4. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 5. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika pada Pancasila. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. 1. Etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individual maupun makhluk sosial, etika sosial. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. 1. Nilai dasar. Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. 2. Nilai instrumen. Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. 2. Nilai praktis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis, gradas, atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir 187. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundrom sebagai sumber penyusun sebagai peraturan perundang-undangan dari Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, HAM, dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Terima kasih teman-teman.